Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi tentang pertanyaan-pertanyaan interview yang mungkin akan muncul pada saat teman-teman menghadapi wawancara kerja. Nah, di sini aku pengen membahas satu pertanyaan yang mungkin nanti teman-teman akan hadapi. Apa itu pertanyaannya? Nih, aku bukain materinya nih. Jadi, gimana sih cara respon kita kalau misalkan kita di interview untuk posisi, bukan untuk posisi, untuk pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah bagaimana jika Anda memiliki rekan kerja yang sering melakukan kesalahan yang sama? Apa yang akan Anda lakukan? Pertanyaan sejenis ini pernah nggak teman-teman ditanya langsung? Bisa dengan teman yang selevel gitu ya, atau kalau bagaimana jika Anda memiliki bawahan yang semacam ini gitu. Nah, yuk kita diskusi bareng-bareng di sini. Barangkali nanti pertanyaan ini akan muncul. Silahkan nanti teman-teman bisa kembangkan dengan gaya komunikasi masing-masing. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan nanti teman-teman kalau mau belajar segala sesuatu, belajar melalui playlist ya, biar lebih gampang. Ini adalah contoh tampilan playlistku yang ada di YouTube. Kalau misalkan nanti teman-teman pengen interview, teman-teman belajarnya bisa lewat dua playlist. Yang pertama adalah yang ada di samping itu, yaitu playlist tes interview. Video ini termasuk video yang ada di playlist itu ya, di mana di satu video aku akan membahas satu pertanyaan. Mungkin aku akan menyampaikan maksudnya itu gimana sih dari pertanyaan itu. Mungkin aku akan menyampaikan struktur jawabannya kayak gimana. Beberapa video juga aku akan mencantumkan contoh jawaban yang nanti teman-teman bisa serap saja dulu. Oh, inti di jawabannya tuh kayak gini loh gitu ya. Itu yang pertama. Jadi teman-teman di playlist itu teman-teman akan lebih banyak mendengarkan. Playlist nomor 2 itu ada yang ada di atas ya teman-teman ya. 50 pertanyaan interview kerja. Nah, di playlist itu nanti teman-teman silahkan belajar secara mandiri. Kalau teman-teman udah ngerasa bahwa oke, aku udah siap menghadapi interview. Nah, di atas ini aku akan taruh video-video di mana satu video itu akan mengandung minimal 50 pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan pada saat teman-teman melamar di profesi tertentu gitu. Cara mainnya adalah nanti teman-teman akan melihat di layar ada pertanyaan, teman-teman tinggal pause videonya dan nanti teman-teman coba jawab secara lantang, ngomong sendiri. Rasakan apakah nanti teman-teman udah bisa menjawab pertanyaan tersebut secara lancar atau belum. Kalau belajar dari playlist di atas, teman-teman akan lebih banyak ngomong, praktek. Kenapa ada dua playlist yang beda gitu? Kenapa ada yang lebih dominan mendengarkan? Kenapa lebih dominan ngomong kayak gitu? Nah, ini berkaitan dengan tiga saran yang aku pengen sampaikan ke teman-teman. Mau belajar dari channelku, mau belajar dari manapun, terserah. Tapi teman-teman untuk berkaitan dengan wawancara kerja, teman-teman itu harus memahami tiga hal ini. Yang pertama adalah teman-teman jangan menggunakan metode menghafal. Jangan menghafal pertanyaan atau menghafal jawaban. Kenapa? Karena interview itu bukan proses hafalan. Ya, jadi teman-teman itu nanti prosesnya itu adalah proses bertukar informasi. Ada yang butuh tahu, ada yang pengen tahu, ada yang mau ngasih tahu gitu, ya. Yang kedua adalah teman-teman nggak cukup belajar interview itu dengan mendengar aja, membaca aja, terus nanti jadi jago interview enggak. Kebanyakan interview yang ngomong, mau ngomong secara video conference gini, mau walk in, ketemu langsung, tetap ujung-ujungnya ngomong juga. Jadi tidak akan sempurna belajar interview teman-teman kalau hanya mendengarkan dan membaca saja. Teman-teman juga harus praktekkan. Boleh ngomong sendiri, depan cermin misalkan, di-record, dilihat sendiri, atau nanti bisa role play sama temennya gitu. Dan yang ketiga adalah teman-teman pada saat belajar interview dari media manapun, gunakan gaya komunikasi masing-masing. Jangan berusaha untuk tadi ya udah menghafal terus, oke, aku samain deh jawabannya persis gitu. Teman-teman harus sesuaikan dengan pengalaman, teman-teman harus sesuaikan dengan posisi yang dilamar, ukuran perusahaan, gaya komunikasi, dan lain-lain. Biar nanti interviewnya itu terlihat lebih natural. Nah, itu ya teman-teman ya, itu adalah nasihatku. Di sini sekarang aku mau menyampaikan apa sih yang bisa kita lakukan pada saat kita itu diinterview oleh HR dengan pertanyaan tadi. Aku cantumin 5 alternatif jawaban ya, biar teman-teman paham dulu sudut pandangnya. Misalkan HR nanya, apa yang akan teman-teman lakukan jika memiliki rekan kerja yang sering membuat kesalahan yang sama? Jawaban pertama, poin pertama yang teman-teman bisa jawab adalah teman-teman boleh memberikan jawaban yang berkaitan dengan pendekatan kolaboratif.
Contoh jawabannya kayak gini, teman-teman. Saya akan mengajak rekan kerja tersebut untuk berdiskusi dan mencari tahu apa yang menyebabkan kesalahan itu terus terjadi. Bisa jadi dia memerlukan bantuan tambahan atau pelatihan. Misalkan tadi anak baru atau nggak biasa megang itu gitu ya. Saya akan menawarkan dukungan seperti berbagi pengalaman atau tips agar dia bisa lebih memahami pekerjaannya dan mengurangi kemungkinan kesalahan serupa akan terulang kembali kayak gitu. Silahkan nanti teman-teman bisa variasikan jawaban ini di pikiran, dipahami ya pendekatan kolaboratif gitu. Berarti teman-teman di sini nanti ada ambil peran bersama-sama dengan orang ini ngapain. Nah, kayak gitu ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang teman-teman boleh sampaikan juga kalau ditanya pertanyaan ini, kok ada teman yang sering melakukan hal yang sama tuh teman-teman mau ngapain? Teman-teman di sini juga bisa memberikan solusi praktis. Solusi ini teman-teman bisa yang sederhana, tapi orang tersebut itu kasih guidance sama teman-teman, berikan tools. Misalkan gini, jika kesalahan terus terjadi, saya akan mencoba untuk memberikan panduan atau langkah-langkah yang mudah diikuti. Misalkan, saya buatkan checklist, saya buatkan catatan, saya buatkan template yang membantu dia menyelesaikan tugas secara lebih terstruktur. Karena mungkin tadinya kan masih bingungnya tuh bukan nggak bisa ngerjainnya, misalkan, oh alurnya yang salah, misalkan gitu kan. Ada kebingungan, karena kan suatu hal kan ada yang bisa dilakukan secara seri, ada yang paralel kan, sambil gini aku gini gitu. Nah, ini pahami poin nomor dua ya teman-teman ya. Teman-teman juga boleh memberikan kayak gini, adanya solusi praktis. Bikinin checklist, bikinin catatan, bikinin template gitu. Jadi teman-teman itu bisa memberikan jawaban nomor dua ini saranku ya. Yang nomor tiga, alternatif jawaban lain kalau ditanya apa yang akan teman-teman lakukan kalau punya rekan kerja yang sering membuat kesalahan yang sama adalah coba teman-teman sampaikan masukan itu secara positif kayak gitu. Contoh, saya akan menyampaikan masukan kepada rekan tersebut dengan cara yang positif dan membangun. Saya akan menjelaskan bahwa kesalahan ini yang sering terjadi itu bisa mempengaruhi hasil kerja tim loh, kayak gitu. Tapi saya percaya kalau Anda itu bisa memperbaikinya dengan usaha sedikit ekstra. Nah, usaha sedikit ekstra ini silahkan teman-teman ganti. Misalkan apa? Dengan nih aku punya manualnya, silahkan coba dibaca. Dengan coba kamu sekarang praktekin, aku liatin. Nih aku ada checklist, silahkan coba dilakuin, aku liatin. Kayak gitu. Jadi teman-teman memberikan masukan sedikit usaha ekstra ini silahkan teman-teman konversi disesuaikan dengan kondisi real nanti teman-teman pada saat interview itu gimana ya. Kayak gitu. Ini alternatif jawaban nomor tiga. Alternatif jawaban yang nomor empat, teman-teman juga bisa untuk jangka menengah atau jangka panjang, teman-teman itu arahkan biar dia itu punya pelatihan tertentu. Jadi ada bimbingan atau pelatihan. Contoh, jika saya merasa bahwa dia memerlukan bimbingan lebih lanjut, berarti ini bukan untuk case yang sekarang-sekarang ya gitu ya. Saya akan menyarankan dia untuk mencari bantuan dari atasan, tanya ke atasan atau mengikuti pelatihan tertentu yang relevan dengan pekerjaannya. Hal ini bertujuan agar dia bisa memperbaiki kinerjanya dan lebih percaya diri dalam menyelesaikan tugas. Jawaban nomor empat ini, dia kalau teman-teman sadari, dia nggak bisa berdiri sendiri ya. Teman-teman bisa digabungin dengan jawaban-jawaban alternatif sebelumnya gitu. Jadi misalkan saya akan coba tanyakan kenapa dia mengurai kesalahan yang sama, saya akan coba berikan checklist dan saya akan sekaligus memberikan saran bahwa mungkin kalau ini terjadi lagi, jangan malu nih untuk tanya ke atasan sambil membawa data, sambil bertanya ada datanya gitu-gitu. Boleh. Alternatif jawaban yang lain adalah teman-teman di sini mengutamakan profesionalisme untuk melakukan eskalasi secara terukur. Kalau memang dibutuhkan ya ini ya gitu. Ini alternatif jawaban gitu. Ini kalau misalkan nanti teman-teman diminta sama HR tuh menerangkannya tuh nggak cuma satu alternatif solusi gitu. Jadi nanti ada kalimat yang kurang lebih mengarah ke sini. Apabila saya sudah mencoba membantu tetapi kesalahan terus berulang dan hal ini mempengaruhi tim secara signifikan, saya akan berusaha untuk menyelesaikannya dengan melaporkan atau menginformasikan masalah tersebut kepada atasan dengan cara yang profesional dengan tujuan untuk segera memperoleh solusi tetapi pekerjaan tetap dapat dilaksanakan dengan baik dan misalkan situasi di tempat kerja tetap kondusif kayak gitu. Jadi teman-teman di sini tidak berfokus untuk menjelekkan dia di depan atasan atau malah mencari gara-gara gitu. Jadi jawaban kelima ini biasanya teman-teman boleh sampaikan pada saat tadi ya
Aku sarankan kalau misalkan kondisi interviewnya tuh nanti teman-teman itu kayak mentioning beberapa hal yang teman-teman harus lakukan. Nah, kalau teman-teman sadari semua solusi tadi tuh intinya kan ada di atas ini ya teman-teman ya. Nanti teman-teman sesuaikan dengan kondisi interviewnya teman-teman. Apakah di interview tersebut HR itu meminta teman-teman itu menyebutkan saja, misalkan pertanyaannya bukan bagaimana jika, tapi udah jelas tuh, misalkan apa langkah-langkah yang akan Anda lakukan jika memiliki bawahan yang begini, misalkan apa hal-hal yang akan, udah ada kata hal-hal, double, berarti lebih dari satu kan, apa hal-hal yang akan Anda lakukan jika Anda memiliki rekan kerja yang sering membuat kesalahan yang sama. Nah, teman-teman boleh tuh menjawab lebih dari satu poin, tapi dipahami dulu di sini poin-poinnya. Satu, kolaboratif, jadi sekalian ngasih saran, sekalian teman-teman ngasih bantuan, ya kan? Nggak cuma nyaranin aja gitu. Terus habis itu memberikan solusi praktis, nggak cuma ngasih nasihat. Mungkin ada yang teman-teman kasih modul, kasih checklist, tadi ya, kasih ini, kasih itu gitu. Kemudian teman-teman juga bisa memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang gitu. Terus misalkan kalau dia malu atau takut, nanti teman-teman juga boleh mungkin ngajak dia kayak, aku temenin yuk kita ke atasan, biar kita bisa dijelaskan ini sekalian aku nganterin dokumen ini misalkan gitu. Hal-hal semacam ini teman-teman harus dilatih biar ngejawabnya itu bisa terstruktur. Tapi nanti kalau pada saat interview beneran, HR itu sebenarnya hanya membutuhkan jawaban pendek, teman-teman nggak harus semua poin ini teman-teman sampaikan dan uraikan. Disesuaikan saja dengan kondisi interviewnya. Nanti teman-teman pasti punya journey-nya. Ini tuh aku harus jawab panjang atau pendek kayak gitu. Oke, teman-teman, paham ya? Gimana? Ada pertanyaan nggak untuk video yang kali ini? Kalau ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar. Kagak, kalau aku ditanyanya kayak gini, boleh nggak jawabanku semacam ini gitu? Nanti kita akan diskusikan saja ya, teman-teman ya. Oke. Nah, paling sementara dari aku itu aja, teman-teman. Simpel kan gitu. Nanti kalau ada pertanyaan seputar karir, teman-teman selain boleh tuliskan di kolom komentar, teman-teman juga boleh ngubungin aku di yang ada di sini nih. Ya, sosmed-sosmedku di sini biar nanti teman-teman bisa enak diskusinya. Kalau ada yang masih mau belajar hal lain, tadi aku bilang teman-teman bisa belajar dari playlist yang ada di sini. Gitu. Mau belajar interview, dengerin coba pertanyaan lain dari playlist ini, dari paling bawah video nomor satu. Atau dari sini, teman-teman. Ya, dari paling atas, kayak gitu. Atau video-video lain yang ada di sini. Biar nanti teman-teman bisa lebih mudah diskusinya. Paling sementara dari aku itu dulu teman-teman. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang belum aku bahas juga boleh ya tuliskan ya. Kak Agak coba bahas kalau misalkan di interview itu ditanya kayak gini gitu. Nanti akan aku coba provide videonya biar nanti kita bisa belajar bersama. Paling sementara dari aku itu dulu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu dalam belajar interviewnya.